Selamat pagi. Luar biasa. Hari ini kita semua kembali hadir di tempat ini untuk mengikuti workshop penyusunan soal hoax dengan narasumber kita Bapak Justinus M. Denisi MPD. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya meminta kesediaan Ibu Nia untuk memimpin kita dalam waktu saya berikan. Sekarang kami akan melakukan workshop penyusunan soal hoax dengan narasumber kami, Pak Justin. Kiranya kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pertemuan ini kami sampaikan kepadamu dengan pelanggaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doakanlah kami. Kita kembali memulai acara kita pada pagi ini. Saya membaca susunan acara. Yang pertama, pengantar oleh MC. Yang kedua, kata sambutan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Keempat, istirahat snack pada pukul 10 sekaligus Kota Malang. Yang saya hormati rekan-rekan para wakil kepala yayasan dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan kita dan mudah-mudahan saya bisa mewakili guru saya dan saya bisa mewakili kepala sekolah yang kemarin sudah disampaikan kepada kita bisa hadir. Karena soal hoax itu bagi sekolah kita tidak atau bukan sesuatu yang asing. Kalau saya tidak salah itu 2017, 2018, sebelumnya kita sudah mendengar itu. Bahkan sehubungan dengan itu SMAK Prateran Gaul beberapa kali pada saat itu mengundang beberapa narasumber baik dari LPMP Kupang maupun yang dari Ibu Sekretari dari Malang juga membicarakan tentang soal hoax. Tetapi apa itu soal hoax dan bagaimana soal hoax itu disampaikan secara terstruktur kepada kita, saya rasa sampai dengan hari ini belum pernah bisa melakukan sedikit pun pelatihan yang seperti yang hari ini akan kita geluti bersama, akan kita ikuti bersama dengan narasumber sahabat teman kita sendiri. Tentu ada banyak alasan dari pihak sekolah melalui bagian kurikulum untuk kegiatan ini harus dilaksanakan. Pelatihan kita hari ini dengan kita memahami apa itu hoax yang diinginkan pada abad ke-21 ini. Lalu kemudian apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, tidak hanya untuk peserta didik kita, tapi karena kita ini juga adalah ayah dan ibu yang punya anak masih kecil-kecil ya Pak Andre. Jadi kita juga selain sebagai guru di sekolah, tapi juga sebagai
orang 21 yang tuntutannya tentu berbeda dengan saya dulu, tentu berbeda dengan teman-teman yang lahir tahun 2000-an dan nanti dengan anak-anak kita yang lahir sekarang ini. Apa saja? Yang pertama itu learning skills, itu yang harus dimiliki. Lalu yang kedua itu literasi, yang sekolah kita sudah berterima kasih kepada Pak John dan teman-teman yang berusaha untuk memfasilitasi kita supaya nanti kita bisa tidak hanya tahu apa itu HOTS, tetapi pada tataran pelaksanaannya dalam membuat soal itu kita paham perangkatnya dari mana, lalu kemudian finishnya di mana. Dan hari ini sesuai dengan informasi yang kita dapat dari Pak John kemarin dan juga yang disampaikan oleh perangkat sekolah-sekolah kepada saya, bahwa ini adalah teman kita sendiri. Tentu kalau misalnya pada saat tatap muka atau pada saat pertemuan, saat nanti Pak Yustin akan menyampaikan materi ini kepada kita, masih banyak kesempatan, peluang-peluang lain kita untuk secara mandiri bertanya, kita bisa berdiskusi, baik itu di belakang, di pantry kita di belakang, di dapur maupun di ruangan guru. Karena itu Pak Yustin, kami minta, satunya kemarin saya sempat nginceng soalnya Mr. Joe. Jadi tidak hanya berupa pilihan ganda yang muncul di sana, tetapi juga sejatinya tidak sulit sebetulnya, tapi karena ini bahasanya orang dianggap sulit, sudah bisa berbuat seperti itu. Tentu kita yang lain juga harus mampu melakukan hal yang serupa, mungkin tidak sama sesuai dengan karakter soalnya, tetapi bisa mengimbangi atau mempersiapkan peserta didik kita ini di abad saat ini, sehingga mereka nanti setelah keluar dari sekolah ini menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang kritis, sehingga mereka tidak mudah terbawa informasi, sehingga mereka tidak mudah terhasut oleh berita-berita yang tidak benar yang sekarang ini. Informasi secara gratis, kuliah-kuliah gratis yang diberikan kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Wakil Sekolah yang telah memberikan sambutan. Waktu selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada Bapak narasumber. Silakan. Prinsipnya kita saling belajar, saling berbagi lah. Karena saya yakin teman-teman yang sudah mengikuti gerak atau PPG pasti sudah pernah mendapatkan ini. Dan saya berharap apa yang nantinya akan saya lebih ringkas, karena berdasarkan dari permintaan juga dari Pak Johan, lebih banyak kita mempraktikkan, artinya kita membuat, menghasilkan karya produk. Jadi kemungkinan besar sebelum jam 10 materinya sudah selesai, karena kita terlalu banyak juga. Dan saya biasa baginya melalui kayak ya sudah. Saya beri judul soal box itu apa dan bagaimana ya. Apa yang harus kita ketahui dari soal box dan bagaimana kita membuat soal box itu.
atau bukan dari soal hoax, tapi soal-soal yang kita buat selama ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang mau kita ukur? Ada yang bisa menjawab? Menurut Bapak Ibu, dari soal-soal yang kita buat selama ini, soal ulangan, soal penilaian harian, PTS, PAS, sumatif atau apa yang kita ukur dari soal-soal yang kita buat ini? Biar Bapak. Kalau saya mengenai kemampuan peserta didik untuk menjawab tujuan pembelajaran yang telah kita susun. Tujuan pembelajaran, oke. Menjawab tujuan pembelajaran. Yang lain mungkin? Pak Rafa, untuk mengukur kapasitas atau kualitas dari peserta didik. kapasitas dan kualitas. Kapasitas yang bagaimana? Kualitas yang dua. Yang lain mungkin? Mas Ando, yang hanya mengomentasi. Saya sama dengan Pak Jo. Sampai masuk mana? Sampai masuk mana? Ibu Nia, anak Bentara. Nia, apa yang mau diukur? Dengan membandingkan dengannya kemampuan peserta kita bandingkan dengan tujuan pembelajaran. Ada yang lain mungkin, teman-teman? Ibu ini biasa memberi banyak ide. Kalau saya, apa yang kita ukur dari soal-soal selain soal hoax itu adalah mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, salah satunya kita mengukur pemahaman sejauh mana pemahaman peserta didik baik dalam, kalau saya cenderung ke kemampuan akademiknya, artinya pengetahuannya, pengetahuannya. Jadi kalau saya soal-soal itu sejauh dari soal yang paling gampang sampai dengan paling susah itu kita buat dari awal. Kalau saya dari awal, contohnya kalau paling gampang saja mereka belum bisa, tapi otomatis pembelajaran saya buat itu belum. Di samping itu mengubah saya punya manajemen kelas. Itu mungkin tujuan saya untuk mengukur dari soal atau yang soal yang saya susun untuk anak baik soal buat atau mau. Siswa dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mengukur pemahamannya, siswa, pemahaman konsepnya siswa terhadap materi. Ada yang lain mungkin? Ibu Meti? Tapi kalau Ibu Meti sebut, pasti Ibu yang satu pasti sosial. Ya, Pak. Menurut saya itu untuk perkembangan siswa dan juga mengetahui seberapa efektif metode pembelajaran yang kita buat. Oh ya, itu bahasa internet. Kenapa buat saya pribadi, dasar kenapa kita selama ini belum bisa membuat sebuah soal hoax? Ya, karena tujuan kita masih sebatas pada yang Bapak Ibu sampaikan tadi, minus satu yang tadi kan kompetensi siswa kita bandingkan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman konsep siswa. Yang ketiga, keterlaksanaan atau seberapa sukses kita membuat model pembelajaran yang kita gunakan dengan apa tadi, Pak Tino? Satu, Untuk perkembangan siswa. Nah, untuk Pak Tino punya mungkin itu asesmen formatif ya. Tapi dua ini minus satu, Pak Johan dan Pak Bondan, saya katakan minus satu karena selama ini konsep mindset kita adalah soal yang kita buat hanya untuk mengukur keterlaksanaan pembelajaran, artinya membandingkan apa yang di kemampuan awal siswa kita bandingkan dengan tujuan pembelajaran kita. Goalnya kita semua kebanyakan ke tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu yang masih miss selama ini buat saya. Buat saya pribadi, kenapa kita selama ini tidak bisa membuat itu karena berkaitan dengan gaya. Nah, peserta didik harus menyimpulkan bahwa yang disampaikan oleh orang tua itu apa. Nah, kalau kita lihat di sana ada pilihan-pilihan itu, dia sepertinya B, ya, atau bisa saja A karena dia multi interpretasi.
Mereka ada yang mungkin saya bilang bahwa yang A itu keluarga tidak tahu berapa biaya yang harus disiapkan. Ya. Karena di kalimat terakhir ada we need to think about how much to give. Ada berapa banyak biaya yang kita siapkan untuk berlibur di Bali ini. Lalu bisa saja seperti itu. Nah, artinya gini, Bapak Ibu, konsep yang kita bicarakan tadi, artinya mengartikan yang paling tepat, kemungkinan ABC-nya sudah pasti ada, semuanya ada, berdasarkan memonya. Tapi yang paling tepat untuk mengartikan perasaan atau Tidak, umumnya guru IPS yang ditanya. Gimana tentang IPS? Apakah ada laporan ini soal hoax atau tidak? Apakah kita lihat dari karakter tadi, apa kemungkinan untuk yang jawaban A, B, C, D itu ada kemungkinan dalam soal? Baik, kalau menurut saya di situ dari 4 jawaban itu, kalau berbicara tentang mobilitas seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jawaban yang benar itu hanya D, tidak ada kemungkinan C, B, atau A. Bisa ya? Kembali tadi, apakah bisa dikategorikan sebagai soal hoax atau tidak? Bisa. Kita teras. Suara besar. Diberikan gambar hasil penelitian pembiakan amuba dalam setiap 15 menit. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan banyaknya amuba yang dihasilkan selama 2 jam. Untuk soalnya, Amuba. Lintas kan. di sini ada stimulusnya sedikit. Amuba itu adalah organisme kecil bersel tunggal yang berproduksi lembab seperti di air tawar, air asin, tanah, dan di dalam hewan. Amuba berkembang biak dengan cara aksesual yaitu membelah diri. Nah, berdasarkan hasil penelitian, jadi setiap amuba membelah diri menjadi 2 bagian dalam setiap 15 menit. Di sini digambarkan amuba saat membelah diri. Di sini untuk soalnya ini saya menggunakan menjodohkan. Jadi di sini diminta untuk pasangkan pernyataan yang benar. Jadi ada banyak amuba mula-mula, kemudian banyak amuba yang dihasilkan selama 2 jam. Jadi dengan acuannya Oke, sebelumnya apa? Teman-teman mungkin ada pertanyaan ini, masa matematika masuk munculnya ke IPA lagi toh? Tidak bisa, tapi konsep matematika yang mau mereka teman-teman di matematika mau itu tentang apa? barisan geometri. Yang oh ya, masuk. Jadi seperti itu ya. Jadi dia punya konsep apa? Konsep deret barisan geometri. Nah, konsep itu mereka pakai soal dari IPA. Tidak besar ya. Soal peningkatan konsep untuk soal ini. Teman-teman, Stimulusnya mana? Kamu sahabat batu. Oh di batu. Baik, Bapak Ibu, ya, ini gambar untuk mengatasi masalah yang terjadi pada komputer itu yaitu pada USB mouse ya yang tadi ditanyakan pasal itu. USB itu universal serial mouse. Saya tidak paham artinya apa, tapi itu kepanjangannya. Ya, jadi untuk mengatasi masalah yang terjadi di mouse jika mouse-nya error, ya. Oke. Pada suatu ketika tiba-tiba mouse-nya tidak berfungsi. Mouse yang digunakan tersebut adalah mouse USB.
ya yang colok itu ganti dengan mouse kursornya masih tetap tidak bisa bergerak karena itu juga menggunakan USB. Pasti kita berasumsi bahwa mouse itu akan berfungsi kembali jika kita melakukan restart komputer, menghidupkan ulang. Melakukan restart ulang komputer secara manual pada keyboard. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, apa penyebabnya sehingga kursor mouse tidak bisa bergerak? Ya, ini yang kita ini penyebabnya apa sampai kursor mouse itu tidak bisa bergerak? Ini opsinya ada 4. Ya, ada yang bisa jawab? Yang pertama, mouse yang digunakan tidak cocok dengan merek laptop. Ya, Tidak. itu sudah pasti tidak mungkin ya, karena semua mouse jenis apapun yang menggunakan USB kalau dicolok di laptop itu sudah pasti bisa. Ya, ibu bisa. Yang kedua, ini menyangkut dengan sistem operasi yang digunakan, tidak sinkron dengan perangkat mouse yang ada. Tidak. Bisa jadi ya. Dia kan ada hubungan dengan dia perangkat mau Tidak ada hubungan dengan perangkat apa? laptop. Iya, perangkat ada perangkat guna, perangkat Keras. Perangkat guna. Software ya. Hardware. Yang laptop yang digunakan memiliki perangkat keras yang rusak dan terdapat misalnya kotoran atau debu yang menempel pada port USB. Ya, bisa ya. Jadi juga ya. Ya. Dan yang D, terdapat virus ya atau malware ya. Malware ya. Ya. Di dalam laptop. Kenapa? Oke, jawaban benar. Jawabannya itu C. ya. D itu bisa jadi ya, D itu bisa jadi kalau ada virus yang merusak hardware. Ya, karena virus itu tidak hanya sekedar merusak perangkat yang keras seperti fisik, yang software, tapi juga bisa perangkat hardware yang membuat hardware itu tidak bisa berfungsi. Itu bisa jadi ya. Jadi jawaban yang pasti itu C, ya. Yang paling benar. Ya, yang paling benar. D itu bisa jadi. Ya, kemungkinan. Ya. Seperti itu pengitung, tapi kami tidak bisa mengatakan itu. Ya. Intinya buat saya, kalau saya tangkap itu C dan D itu benar. Tetapi yang membuat C dan C lebih benar dari D itu adalah di kata restart ulang. Di kata restart ulang. Ini ya. Kalau restart itu kan artinya ulang. Ya, hidupkan kembali ya. Apa hidupkan kembali? Hidupkan ulang itu kembali. Oke Pak, terima kasih Pak Yeri. Mungkin terus nanti Pak mungkin kita bisa berdiskusi bersama di sini tentang Jawaban. opsi dari jawabannya. Ya. Opsi dari jawabannya. Karena antara B dan C mungkin itu bisa menjadi patokan bagaimana penyusunan soal pilihan ganda dengan baik. B dan C. Kenapa dia tulis jumlah kata-katanya itu tidak terlalu jauh berbeda. A dan D itu sangat jauh berbeda. Ini mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Sehingga jumlah kata-katanya itu antara A, B, C dan D kalau bisa tidak jauh berbeda. Karena katanya, Karakter. katanya. Terima kasih kembali. Sedikit kata, maaf.
apa namanya? Baik di aksi. Bapak Ibu guru dan dokumenter intinya adalah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Di sini saya membuat soal tentang Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum nasional awal mula semangat persatuan nasionalisme dan kesadaran bangsa Indonesia bangkit memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Bangkitnya perjuangan bersifat elegan menjadi kesadaran nasional. Ia menyatukan seluruh kekuatan bangsa. Nah, dari cuplikan ini sudah masuk dari cuplikan dari bawah ini tentukan pernyataan biasa. Kami ucapkan dari sini saya akan mencontohkan anak murid saya, anak wali saya sendiri. Ya. Atau itu Adalah peserta didik SMP Sabra Terandau. Walaupun bukan berasal dari Indonesia, tetapi dia mau berteman dan bergaul dengan hidup. Dia berasal dari suku Indonesia. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Nah, lalu yang kedua, ini tidak berkaitan dengan pernyataan nomor 1 tadi. Devan sering melakukan bullying terhadap teman-temannya di dalam kelas. Benar atau salah? Nah, saya lemparkan kepada teman-teman bahwa nomor 1 ini teman-teman menjawab A atau B. Apa tuh? Gimana itu? Ya. Baik, terima kasih Pak Rafael. Yang pertama mungkin kita diskusi ini dari cuplikan, salah satu cuplikan kata pernyataan mungkin. Kalau cuplikan setahu saya itu video misalnya, cuplikan tayangan. highlight. Tidak perlu cerita Bisa. maksudnya cuplikan Kalau cuplikan itu Terlepas dari itu ada kaitan, tapi kan terlalu walaupun hoax ya, tapi terlalu jauh ini. Simon adalah peserta didik SMPK Frateranda, walaupun bukan berasal dari Endelio. Di atas itu tentang kebangkitan. Walaupun ada persatuan, tapi terlalu menurut saya terlalu jauh sekali ya antara bahwa bangkitnya semangat nasionalisme itu ya rujukannya Sumpah Pemuda itu karena berbangsa, Bernegara. bernegara dan berbahasa. Nah, Pak Rafael dia lebih pada itu soal Berbahasa. suku itu, soal berbangsa itu. Nah, soal bangsa itu berkaitan dengan suku karena memang kita beragam ini. Jadi soal dalam persahabatan itu bahwa ada Gali. Stimulusnya di sini, tari gali merupakan salah satu tarian rakyat tradisional yang asalnya dari Ende. Sesuai dengan namanya, tarian ini memiliki pola lantai yang dilakukan oleh penari benar-benar melingkar. Tarian gali ini memiliki gerakan kaki maju, mundur secara bersamaan, sedangkan gerakan tangan diayun-ayunkan diikuti oleh musik tradisional khas Ende dengan lantunan syair dari seorang solis atau penyanyi tunggal yang ditunjuk langsung oleh ketua adat tanpa menggunakan teks. Selain itu, para penari menggunakan busana serta aksesoris daerah Ende maksudnya titik di situ. Berdasarkan gambar dan informasi di atas, berdasarkan gambar dan informasi di atas, mengikuti iringan musik. C. Gerakan tangan memutar ke depan mengikuti iringan musik. D. Gerakan kaki maju mundur ke kiri dan ke kanan mengikuti iringan musik. Ini sehingga kita sampaikan ke anak-anak itu jangan salah. Karena Ende dan Leo, Ende-nya Naro, Leo-nya Gabi. Kalau saya tidak salah atau mungkin bisa diperbaiki, Ustaz Tekun. Kalau Gabi itu sahabat, kalau Gabi mungkin putar ke kiri, Naro mungkin putar ke kanan. Awalnya kalau saya tidak salah. Nah, karena ke kanan dan ke kiri. Itu yang saya pernah dengar. Kita punya sesepuh ada. Ini Bapak bisa dari Bomba, dia bilang
kemarin kami dari oleh Boy sudah pernah lomba juga, lalu kemudian beliau kemarin beliau pernah omong tentang itunya. Kalau NJ punya naro, dia punya gabi, sehingga kita sampaikan ke anak yang pas sehingga anak jam ini. Salah satu soal quotes yang sudah kami buat bersama. Di sini materi yang kami ambil berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam atau potensi sumber daya alam. Di sini yang pertama stimulus diberikan teks tentang pelestarian sumber daya alam. Teksnya ini berjudul Hutan Kedesani Ekowisata di ND Provinsi NTB. Di sini peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar atau salah berdasarkan teks yang sudah ditampilkan. Nah, di sini teks ini berisi atau berisi penjelasan tentang hutan kedesaan. Jadi hutan lindung, hutan kedesaan juga berperan sebagai hutan wisata alam. Terus hutan kedesaan didominasi oleh pohon apupu jenis eucalyptus, ya, terus hutan kedesaan memiliki luas 300 hektar. Hektar. Bahasa Indonesia sebenarnya soal yang dibuat itu yang harus dipertanggungjawabkan adalah 3, tapi dalam situasi sekarang diminta 1. Jadi yang kami ambil adalah tentang materi puisi kelas 8. Bisa dilihat di depan yaitu indikatornya. Disajikan 2 bentuk, puisi pertama dan puisi kedua dengan judul yang berbeda-beda. Peserta didik dapat menentukan kalimat yang menerangkan keresahan dan pengharapan. Dilihat dari puisi pertama. Puisi pertama itu judulnya Resah. Saya bacakan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita membuat soal, membaca puisi itu bukan hanya dengan membaca, tetapi harus bisa menikmati puisi tersebut. Jadi kalau kita membaca puisi sambil menikmati, berarti kita bisa tahu maknanya itu sebenarnya apa yang mau diungkapkan. Puisi yang pertama itu judulnya Resah. Dalam diam merenung, pelik hidup membayangi setiap naluri hati yang menggelora. Resahku diam dalam hatiku, memupuk bulir pilu meresap dalam sambar jiwa. Nanti kita juga bersama akan melaksanakan kegiatan micro teaching, yaitu pembelajaran khususnya pembelajaran diferensiasi yang berhubungan dengan kurikulum 2013. Itu nanti di tanggal 11 Februari 2023. Kita juga seperti yang kita ketahui bersama, minggu depan tanggal 19 sampai 21 Januari kita melaksanakan penguatan HOTS, penguatan implementasi kurikulum merdeka bersama dengan narasumber dari pusat, Ibu Nur. Terus nanti kita juga akan melaksanakan penyusunan modul ajar bersama dengan teman-teman kelas 8 yang tahun ini tidak lama lagi akan melaksanakan kurikulum. Untuk itu mewakili kepala sekolah, saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah. Yang pertama kepada Pak Justinus MD Nesti MP yang sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan kita di siang hari ini. Yang kedua kepada Ketua Pelaksana Bu Ellen, terima kasih banyak Bu Ellen. Yang ketiga kepada tim saya, tim kurikulum yang sudah mengkonsepkan kegiatan ini. Yang keempat untuk saya kepada Bapak Ibu Guru, kita semua yang sudah melancarkan kegiatan ini. Satu kata, semangat kita tetap kita bangun untuk kebaikan sekolah kita SMDK. Tepuk tangan buat SMDK. Dan yang terakhir, ini yang paling penting Pak Tino. Ini yang paling penting. Mungkin Mr. Joe bisa dengar.